Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Spurdes. Dan pada podcast kali ini saya mau share tentang kenapa kok kita perlu atau harus punya satu yang namanya tujuan, ya. Jadi saya memperhatikan banyak anak muda yang belum punya tujuan yang jelas gitu dalam hidupnya. Dia cuma sekedar menjalankan kesehariannya aja sehari-hari, apa yang terjadi dia jalanin tanpa ada tujuan yang jelas, ya. Apa sih dampaknya kalau misalnya kita tidak punya tujuan yang jelas seperti itu? Salah satu dampaknya yang paling akan terasa itu adalah terbuangnya sumber daya yang kita miliki dengan percuma. Misalnya aja waktu. Kalau kita nggak punya tujuan, waktu yang kita punya 24 jam dalam sehari itu akan sia-sia. Itu akan terbuang percuma, kita tidak menggunakannya dengan optimal untuk melakukan sesuatu untuk mendekatkan kita ke tujuan kita. Ada satu buah buku yang menarik ya. Dari bukunya Adam Koh, waktu itu saya baca. Saya lupa apakah yang I'm Gifted So Are You atau yang Master Your Mind, Master Your Destiny. Ya. Tapi di buku tersebut saya ingat banget ada satu metafora di mana ada sebuah gambar sungai gitu ya. Terus ada orang yang sedang menggunakan sampan untuk berjalan di sungai tersebut. Lalu ketika di sungai tersebut dia melihat ada dua jalan gitu ya, ke kiri dan yang ke kanan. Terus orang yang ada di perahu tersebut atau sampan tersebut bertanya dengan ada bubble di atas kepalanya gitu ya. Dia bertanya, mana yang harus aku ambil? Ke kanan atau ke kiri? Terus temannya yang ada di perahu menjawab, mana aja yang mau kamu ambil itu sama aja. Semuanya benar. Karena kamu tidak punya tujuan yang jelas. Karena kamu tidak punya tujuan dalam hidup. Nah, metafora itu menyebutkan bahwa kalau kita tidak punya tujuan yang jelas, akhirnya kita nggak jelas nih arahnya mau kemana. Nah, bayangin misalnya kalau orang tadi yang naik perahu tadi berjalan, perahunya jalan, di persimpangan jalan, dia nggak tahu mau kemana, dia asal aja jalannya, ternyata akhirnya kapal tadi bermuara di air terjun. Wah, akhirnya dia akan bisa jatuh dan berbahaya banget buat dia seperti itu, ya kan? Maka dari itu, kita perlu banget nih tujuan yang jelas, sehingga kita bisa memilih jalan mana yang mau kita tempuh, jalan mana yang mau kita tuju. Kalau nggak jelas, akhirnya tadi, bisa-bisa kita berakhir di tujuan yang tidak kita inginkan. Ya. Selain itu, satu yang paling berdampak itu adalah tadi, ya, waktu kita akan sangat-sangat terbuang percuma, seperti itu. Ya, kita diajak apa, ayo. Kita diajak ini, ayo. Padahal sebenarnya itu nggak sesuai sama apa yang benar-benar kita inginkan. Tapi dilemanya adalah seringkali kita nggak tahu apa yang kita pengen kayak gitu. Ya, bayangin misalnya 24 jam kamu habis melakukan sesuatu, nongkrong nggak jelas sama teman-temanmu. Itu waktu 24 jam itu sangat-sangat berharga loh. Dan kadang-kadang kita melewatkan waktu kita begitu aja, tidak melakukan sesuatu yang bermakna gitu. Dan berlalu begitu aja. Dan waktu itu nggak bisa berulang lagi gitu. Coba, bisa nggak kamu mengulang waktu minggu lalu? Nggak akan bisa gitu kan. Karena udah lewat. Kalau kita tidak menggunakan waktu kita dengan hal yang terbaik untuk kegiatan-kegiatan yang penting yang bisa membawa kita menuju ke tujuan yang kita inginkan, hidup kita jadi terasa sia-sia kayak gitu. Ya. Jangan sampai nanti kita udah 80 tahun, udah 70 tahun, atau ya misalnya let's say 30-an atau 40-an tahun lah. Jangan sampai kita melihat ke belakang di usia kita 20-an tahun, kita nyesel.
Kenapa dulu nggak saya gini? Kenapa dulu saya nggak begitu? Kenapa dulu nggak saya action habis-habisan untuk mencapai tujuan saya? Jangan sampai nyesel gitu. Nah, terus gimana caranya agar kita bisa menggunakan waktu kita dengan optimal dan kita bisa mencapai tujuan kita? Step pertama adalah ya kamu harus menentukan dan juga membuat apa tujuanmu. Itu dulu first step. Mulai dari akhir dulu, mulai dari tujuan akhir dulu. Itu akan sangat membantu kamu untuk memilih dalam hidup. Ya, memilih mau melakukan apa, memilih mau menghabiskan waktu untuk apa, menghabiskan uang untuk apa. Ketika ada tujuan, kamu sangat mudah untuk membuat keputusan dan akhirnya hidupmu akan jauh lebih bermakna karena kamu berjalan atau bekerja menuju tujuan yang benar-benar kamu inginkan. Ya. Jadi penting banget untuk buat tujuan di dalam hidup. Oke? Nah, buat kamu yang mau belajar lebih dalam, belajar lebih detail dan praktek tentang cara buat goal, saya ada satu buah mini course ya, satu buah video eksklusif di mana kamu bisa belajar step by step bagaimana cara membuat goal dalam hidupmu ya. Saya juga lengkapi dengan workbooknya, dengan ya PDF workbooknya sehingga kamu bisa langsung praktek, bisa langsung membuat tujuanmu sehingga dalam hidupmu kamu seenggaknya bisa memenuhi salah satu aspek penting untuk mencapai kesuksesan, yaitu punya satu yang namanya goal yang jelas ya. Dengan seperti itu, kamu akan lebih mudah dalam membuat keputusan dan waktumu nggak akan sia-sia dalam hidup. Ya, karena kamu udah punya tujuan yang ingin kamu raih. Nah, buat kamu yang mau belajar lebih detail, caranya seperti apa, dan praktek bareng, dan setelah kamu bikin, kamu juga bisa konsultasi dengan saya, hasil yang udah kamu bikin, kamu bisa klik link yang ada di deskripsi untuk mendapatkan mini course goal setting ini. Oke? Dapetin sekarang dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.